Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Tetap semangat, karena semangat akan menambah kita rezeki. Oke teman-teman, kita akan membahas karyawan menjadi bos. Nah, di mana sekolahnya? Mari kita simak bareng-bareng teman-teman, langsung saja. Jadi teman-teman yang mau usaha sembako atau kelontongan atau mungkin yang lainnya, itu sebenarnya nggak perlu sekolah teman-teman. Cuma kita harus menjadi karyawan dulu. Ya, pertama kita menjadi karyawan di sebuah mungkin minimarket atau mungkin toko kelontongan atau warung-warung yang sudah berjalan. Nah, kita sebenarnya kerja itu cuma mencari pengalaman. Kita akan meniru bagaimana kerjanya dan bagaimana cara-caranya. Nah, itu teman-teman, masalah gaji, masalah apapun itu nomor 2. Kita fokus bekerja dan mempelajarinya teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah punya niat atau tekad begitu, insya Allah itu menjadi bekal yang sangat penting teman-teman. Nah, pertama-tama mungkin kita harus mendaftar dulu bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja di toko sembako atau di mana. Nah, teman-teman itu bisa terjun langsung mendaftarkan diri atau bekerja di tempat grosiran atau apapun yang sudah berjalan. Pertama-tama kita ya kerja biasa, cuma kita mengamati bagaimana cara kerjanya gitu teman-teman. Mungkin dari segi cara pelayanan, mungkin dari cara penjualannya bagaimana, terus lama-lama cara mengordernya bagaimana, kita pelajari teman-teman. Lambat laun mungkin kita akan menjadi terbiasa karena kita sudah tahu pertama cara melayani, oh begini cara melayaninya. Kedua mungkin, oh ini cara penjualannya. Nah, ketiga mungkin cara menerima barang-barangnya. Ya, mungkin dari pengecekan itu harus teliti, atau mungkin dari segi mungkin barang-barang yang rusak kita terima atau tidak, atau mungkin kita harus belajar juga mengorder kebutuhan biasanya setiap minggu kita berapa gitu. Itu harus dipahami teman-teman. Jadi lambat laun mungkin akan tersendirinya terbiasa. Nah, kelama-lama kita juga akan tahu harga dari sales berapa, kita jualnya berapa. Nah, itu teman-teman, kita pelajari secara mendetail, tapi tidak harus ikut campur teman-teman. Ya, cuma biasa kita melayani biasa aja karena kita kan bekerja. Nah, jadi lambat laun itu pasti kita akan tahu yang sebenarnya kondisinya bagaimana. Nah, kalau kita sudah tahu teman-teman, mungkin kita itu pengalaman sangat berharga itu jangan sampai kita buang sia-sia. Ya, kita harus terapkan. Ya, kalau kita sudah tahu cara kerjanya bagaimana, cara ininya bagaimana. Kalau teman-teman yang sudah kerja di toko atau tempat-tempat sembako, itu kalau bisa teman-teman jangan sampai ilmu itu tidak diterapkan. Itu teman-teman, itu harus diterapkan. Seenggak-enggaknya harus punya niat buka tempat sendiri, karena kan kita sudah biasa melayaninya, cara-cara melayaninya, cara-cara mungkin menerima barangnya. Nah, itu udah menguasai. Nah, tinggal cara-cara mungkin pengorderannya bagaimana. Nah, kita udah tahu semuanya itu teman-teman. Makanya kita tinggal butuh lokasi teman-teman. Mungkin kalau kita kepengen usaha, mungkin jangan jauh-jauh dari tempat kita bekerja. Alasannya apa teman-teman?
karena itu kita sudah mengenal banyak orang, atau mungkin pelanggan, atau mungkin teman-teman. Nah, itu akan sangat penting bagi kita supaya kita itu punya pelanggan. Nah, itu teman-teman, mungkin itu sangat berat teman-teman untuk membuka mungkin usaha sendiri, tapi coba teman-teman, itu emang harus dipaksakan untuk memberanikan diri ya. Kita jangan menunggu siapnya modal atau apapun, karena kita kan sudah kenal sama sales si A, si B, si C itu teman-teman. Kalau bisa itu, kalau sumpamanya bekerja itu biasanya kan kita menerima barang itu minta nomor salesnya teman-teman, minta nomor salesnya itu. Jadi kalau kita menyimpan di HP itu kan nggak hilang. Jadi suatu saat kalau kita mau buka tempat usaha sendiri, ordernya kan kita enak. Nah, kita tinggal menghubungin, mungkin sedikit-sedikit dulu teman-teman, karena kan kita sudah paham barang-barang yang laku setiap hari apa, yang mungkin kurang laku apa, yang harus disetok banyak apa, disetok sedikit apa. Nah, itu teman-teman. Jadi lambat laun kita itu pasti akan banyak pelanggan. Karena apa? Karena kita sudah tahu caranya, sudah banyak yang kenal sama kita. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan ragu kalau mau usaha sendiri. Kalau yang terutama teman-teman yang sudah bekerja di tempat grosir, toko, warung, itu jangan ragu, langsung aja. Banyak teman-teman kita yang sukses, yang tadinya karyawan sekarang sudah menjadi bos besar, mungkin sudah bisa mengalahkan bosnya dulu. Nah, karena apa? Karena dia berinovasi, dia memahami berinovasi, dia mau berkembang ya. Kapan kalau menjadi karyawan terus berkembangnya? Nggak bisa teman-teman, harus punya tekad kuat ya, biar kita itu bisa mandiri. Kalau masalah permodalan teman-teman, itu kan kita sudah banyak sales sekarang itu kebanyakan 80% itu tempo, atau mungkin dihutangin dulu lah. Nah, itu teman-teman. Jadi pertama teman-teman itu yang sudah bekerja itu, kalau bisa, kalau sudah menguasai itu cari tempat, jangan jauh-jauh dari tempat kita bekerja. Kita ngontrak dulu aja teman-teman, nggak perlu muluk-muluk kita mungkin harus punya tempat ini dulu, saya belum punya modal, ini belum siap. Jangan, kita langsung aja, langsung bergerak. Kalau udah siap, kalau nungguin siap, semuanya orang itu nggak ada siapnya, pasti nggak ada siapnya. Mumpung masih ibaratnya semangat ya, itu harus diterapkan teman-teman. Itu banyak pengalaman teman-teman saya, itu banyak yang berhasil. Kenapa saya bilang begitu? Itu buat memacu teman-teman yang mau usaha sendiri ya. Jadi lama-lama itu pasti akan berkembang teman-teman. Jadi jangan takut masalah permodalan, belum dikenal sama ini, takut nggak laku. Jangan teman-teman, setiap usaha pasti ada yang beli. Yang penting ada dagangannya sedikit-sedikit gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu, pokoknya maju terus ya, harus berinovasi ya teman-teman. Jangan menjadi karyawan terus. Kalau masalah sekolahnya di mana, ini nggak ada sekolahnya. Sekolahnya itu teman-teman di tempat kita bekerja. Kita itu ibarat kata menyelam sambil minum air teman-teman. Nah, itu teman-teman, mungkin itu menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Jangan menjadi karyawan terus, harus berinovasi ya, biar kita cepat berkembang. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke video-video berikutnya untuk menambah wawasan kita ya teman-teman. Terima kasih, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.